bahasa NIM 2101337. Yang pertama, sistem gaya-gaya. Tujuan percobaan yang pertama, mahasiswa dapat menguraikan ke dalam komponen vektor N, menentukan resultan gaya-gaya, membandingkan penguraian gaya menurut teori dan praktek. Alat yang dipakai yang pertama, beberapa beban. Yang kedua, dinamometer. Yang ketiga, papan berskala sudut. Keempat, batang besi. Lembar berikutnya tentang teori singkat. Bila dua atau lebih gaya yang punya titik tangkap sama dapat dijumlahkan menjadi satu gaya resultan, penjumlahan ini dilakukan melalui pengurangan ke dalam komponen gaya dalam kurung sumbu X dan sumbu Y. Sebagai contoh dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Rumus yang digunakan, komponen gaya dapat ditulis sebagai berikut. Komponen gaya vertikal Fy sama dengan F1 cos alpha tambah F2 cos beta. Komponen gaya horizontal Fx kurang F1 sin alpha F2 sin beta. Bila F1 kurang F2 maka Fx kurang 0 karena arahnya berlawanan, sedang komponen Fy sama dengan 2 F1 cos beta sama dengan 2F cos alpha. Gaya resultan dapat ditentukan melalui persamaan. Fr sama dengan dalam kurung sigma Fx pangkat 2 tambah Fy pangkat 2 1/2. Fr sama dengan sigma Fy. Lembar berikutnya jalannya percobaan. Yang pertama, pasang 2 batang besi seperti gambar. Jepit kertas di atas batang masing-masing, pasang katrol. Pasang papan berskala sudut di tengah kedua batang. Pasang dinamometer ujung di atas dinamometer tepat pada titik 0 skala sudut. Jepit tahan di bagian bawah. Ketiga, ikat beban dengan tali dan gantung melalui katrol. Keempat, hubungkan kedua ujung tali berbeban pada dinamometer. Kelima, tambahkan beban pada masing-masing beban. Pertama, lalu atur dinamo agar tidak miring. Usahakan beda beban A dan B tidak terlalu jauh besar atau kurang lebih 100 gram. 6. Tambahkan beban pada masing-masing beban. Pertama, lalu atur dinamometer agar tidak miring. Usahakan perbedaan beban A dan B tidak terlalu besar atau 100 gram. Ketujuh, catat besar penunjukan dinamometer dan sudut yang dibentuk oleh tali dengan garis vertikal dan setiap penambahan beban. 8. Buat tabel pengamatan seperti tabel di bawah. 1.5 pertanyaan. Yang pertama, catat penunjukan dinamometer Fr, sudut A dan sudut beta untuk setiap penambahan beban. Kedua, hitung gaya resultan vertikal Fy untuk setiap penambahan beban. Ketiga, bandingkan F menurut teori dan Fr yang ditunjukkan dinamometer. Kalau beda, berikan penjelasan. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfandi Joshua Rompas dengan NIM 21013038 kelas 1B TKJJ. Saat ini saya akan mempresentasikan dengan judul kapilaritas. Yang pertama, tujuan percobaan. 1. Memahami sifat-sifat permukaan zat cair. 2. Mengukur tegangan permukaan zat cair. 2.2 Alat atau bahan yang digunakan. Yang pertama, pipa kapiler. Yang kedua, alat ukur panjang atau tinggi. Yang ketiga, alat ukur panjang atau tinggi. Baru yang ketiga, fluida yang akan diteliti. Kita pindah lembar yang berikut. 2.3 Teori singkat. Lengkungan permukaan pada zat cair mempunyai tekanan lebih besar pada sisi atau bagian yang cembung dibanding bagian cembungnya, yang dinyatakan sebagai berikut. P1 kurang P2 sama dengan Y dalam kurung 1/R tambah 1/R2, di mana tekanan pada sisi cembung, koefisien tegangan permukaan masing-masing dari sisi cembung dan cengkung permukaan. Jika Ri adalah jari-jari dalam pipa kapiler jauh lebih kecil dari kecembungan zat cair, maka tekanan dalam pipa akan mengakibatkan air naik sampai kesetimbangan tercapai, karena R1 sama dengan R2
sama dengan R cos theta, maka P1 kurang P2 sama dengan 2Y cos theta per R. Perbedaan tekanan mengakibatkan naiknya air setinggi H dalam pipa kapiler agar terjadi kesetimbangan. 2Y cos theta kurang R sama dengan BH dalam kurung P kurang rho. G, bisa kita lihat percepatan gravitasi bumi, P massa jenis zat cair, rho massa jenis larutan dalam zat. Figur 2 permukaan air dalam pipa kapiler. Hadir. Dalam pipa kapiler terbasahi seluruhnya, maka sudut 8 kurang 0 dan persamaan 3 tulis kembali seperti Y sama dengan 1/2 GR kurang P kurang rho. 2.4 jalannya percobaan A. Jalannya percobaan A menentukan jari-jari dalam pipa kapiler. Tutup salah satu ujung pipa kapiler dengan plastik, kemudian isi air raksa setinggi 3 cm, angkat pelan-pelan lalu timbang air raksa tersebut. Misalnya masanya M per G. Hubungkan jari-jari dalam pipa dengan massa air raksa adalah R sama dengan M per MTP. Bisa kita lihat dalam 2.5, di mana R jari-jari dalam pipa kapiler, M massa air raksa, T tinggi air raksa dalam pipa kapiler, P massa jenis air raksa, sama dengan 13,55 mg per mm angka 3. B pengukuran tinggi zat cair dalam pipa. Yang pertama, siapkan tarutan sabun dalam bejana. 2. Isi zat cair ke dalam bejana tempat pipa kapiler, maka zat cair akan naik setinggi H tergantung diameter pipa. Yang ketiga, ukur kenaikan dalam kurung tinggi zat air dalam pipa kapiler dihitung dalam permukaan zat cair dalam bejana, misalnya H per 0. Yang keempat, tambahkan larutan yang sudah disiapkan 3 tetes ke dalam bejana, lalu ukur tinggi air dalam pipa kembali, misalnya H per 2. Yang kelima, ulangi percobaan 4 untuk konsentrasi yang lain. Kita pindah lembar yang berikut ya, sudah setelah. Bisa kita lihat dalam tabel yang ada. Sekian presentasi dari saya sampaikan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gini Indonesia dari kelas 1B TKJJ, NIM 210130045. Saya akan mempresentasikan yaitu ayunan matematis. 3.1 tujuan percobaan. Yang pertama, menentukan percepatan gravitasi bumi di unsur. Yang kedua, memahami hubungan antara getaran harmonik dengan percepatan gravitasi. Kita masuk ke 3.2, alat yang akan dipakai. Yang pertama, mistar berskala, 2 tali, 3 bola besi, 4 batang besi, 5 stopwatch. Kita masuk ke lembar yang berikut. 3.3 dasar teori. Gerak osilasi yang sering kita jumpai adalah gerak ayunan yang bekerja di bawah pengaruh gravitasi bumi. Jika simpangan ayunan tidak terlalu besar, maka osilasinya atau getarannya berbentuk gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana ini terjadi karena ada gaya, yaitu gerak berat, yang bekerja pada benda yang arahnya selalu berarah ke pusat titik kesetimbangan yang disebut gaya pembalik. Besaran gaya pembalik diungkapkan oleh hukum Hooke. F sama dengan min Kx dengan K adalah tetapan. Lihat gambar komponen tangensial adalah gaya pembalik bola yang cenderung mengembalikan bola pada posisi seimbangnya. Kita masuk ke rumus 2.5, yaitu F sama dengan min mg sin theta. Bila sudut 0 cukup kecil, maka dapat diambil sin theta sama dengan x per i sama dengan theta sama dengan dalam radian, sehingga x dapat didekati sama dengan x sama dengan i. Kita masuk ke rumus di gambar 3.2. Terdapat rumus F sama dengan min mg sin theta sama dengan min mg sama dengan min mg x per 1. F sama dengan min mg per 1 x. F sama dengan min k
X, di mana K sama dengan MG per 1 yaitu tetapan menggantikan tetapan K pada hukum Hooke yaitu F sama dengan min KX. Jika persamaan 3.2 diselesaikan yaitu persamaan diferensial per D2 diperoleh periode getaran sebagai berikut. Kita masuk ke lembar yang berikut. Di situ ada rumus 3.3 T sama dengan 2 PM per K. Setelah K diganti dengan nilainya yaitu Mg per 1, maka diperoleh periode getaran atau ayunan sebagai berikut. Terdapat di rumus 3.4 dengan I sama dengan panjang tali, G sama dengan gravitasi bumi, T sama dengan periode ayunan. Kita masuk ke urutan percobaan. Yang pertama, susun alat percobaan sesuai gambar. Kedua, ukur panjang tali atau ambil 200 cm. Tiga, simpulkan bola lebih kurang dari 150. Empat, catat waktu yang digunakan untuk satu putaran atau periode. 5. Tilangi percobaan sampai 4 panjang tali yang berbeda. Lihat tabel di bawah. Kita masuk ke 3-5 pertanyaan. Yang pertama, hitung periode ayunan untuk setiap panjang tali. Yang kedua, hitung percepatan gravitasi bumi dengan rumus yang terdapat di rumus 2.3. Dan di lembar selanjutnya kita masuk ke tabel yang akan ditulis ketika kita sudah melakukan percobaan ayunan matematis. Sekian dari saya, Geni Sawentinusa, dari kelas 1B TKJJ 21013 045. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Findra Michael Wilar, NIM 21013044 dari kelas 1B TKJJ. Judul praktek momen inersia benda tegar. Tujuan percobaan: pertama, memahami hubungan antara getaran dan momen inersia sebuah benda tegar. Kedua, menentukan konstanta gaya pemulih pegas. Ketiga, menentukan momen inersia berbagai bentuk benda tegar dengan getaran harmonis. Keempat, membandingkan momen inersia hasil pengukuran dengan teori atau rumus. Dasar teori: jika L adalah momentum sudut suatu benda tegar dan P menyatakan momen gaya terhadap pusat massa, maka hubungan antara L dan P dapat dinyatakan sebagai berikut. P sama dengan dL per dt. Hubungan momentum sudut L dengan kecepatan sudut W dan momen inersia I adalah L sama dengan I kali W. Adanya kecepatan sudut W pada sumbu Z, maka arah momentum sudut L adalah Lz sama dengan IZ kali W, di mana IZ menyatakan momen inersia pada komponen Z. Dengan demikian, persamaan 4.1 dapat ditulis kembali sebagai berikut. Pz sama dengan IZ dW per dt sama dengan IZ d kuadrat pi per dt kuadrat, di mana pi adalah sudut rotasi. Momen pegas spiral menurut hukum Hooke adalah Pz sama dengan min d pi. Persamaan 4.4 di atas dapat ditulis kembali sebagai berikut. D kuadrat pi per dt kuadrat tambah d per iz pi sama dengan 0. D di sini adalah konstanta pemulih pegas. Solusi persamaan 4.5 adalah sebagai berikut. Misalkan pi sama dengan e pangkat min t wt, dan apabila ini disubstitusikan ke dalam persamaan 4.5 akan diperoleh solusi akhir sebagai berikut. W sama dengan akar iz per d, t sama dengan 2 pi akar jz per d, I sama dengan 1 per 2 pi akar d per jz, sehingga didapatkan momen inersia dari teori getaran sebagai berikut. IZ Jz sama dengan 1d per 4 pi kuadrat f. IZ sama dengan 1 4 pi kuadrat t kuadrat d. Untuk menentukan konstanta torsi pegas, pertama-tama tarik atau putar batang yang sudah terpasang pada torsi, misalnya sebesar 8 sampai 180 derajat. Theta harus dalam radian. Lalu
Baca skala dinamometer. Ukur jarak dengan gaya L, yaitu jarak dinamometer dari pusat torsi pegas dihitung dari rumus adalah D sama dengan FL per theta. Theta di sini harus dalam radian. Dari data manual diketahui D sebagai berikut. Daftar rumus momen inersia benda menurut teori. Jenis benda pertama silinder pejal. Rumus I sama dengan 1/2 mr kuadrat. 2. Silinder berongga. I sama dengan 1/2 m rd kuadrat tambah r1 kuadrat. Bola padat. I sama dengan 2/5 mr kuadrat. 4. Batang. I sama dengan 1/12 m1 kuadrat. Data-data dari benda uji. Pertama silinder pejal, kedua silinder berongga, 3 bola padat. Benda uji. Pertama piringan kayu, massa 0,3 kg, diameter 225 mm. Kedua bola kayu, massa 0,96 kg, diameter 145 mm. Ketiga batang besi, massa 0,132 kg, diameter 600 mm. 4. Silinder kayu, massa 0,35 kg, diameter 225 mm. 5. Silinder berongga, massa 0,35 kg, diameter 90 per 86,6 mm. 6. Piringan besi dengan 9 lubang, massa 0,74 kg, diameter 400 mm. Selanjutnya urutan percobaan. Pertama, susun rangkaian percobaan seperti gambar. Kedua, pasang batang dengan posisi beban pada tempat yang sudah ditandai. Ketiga, putar batang dengan sudut 60 derajat, lalu lepas sehingga batang bergerak bolak-balik. Keempat, hitung periode putarannya setiap jarak A atau jarak beban ke pusat. Kelima, lakukan 2-4 untuk posisi beban dan sudut putar yang berbeda. 6. Ganti batang dengan bola dan lakukan poin 3.4 dan 6. Ketujuh, ganti bola dengan piringan dan lakukan poin 7. Selanjutnya pertanyaan. Pertama, hitung momen inersia batang, bola, dan piringan menurut teori. Kedua, hitung momen inersia batang, bola, dan piringan menggunakan rumus 4.6 atau 4.7. Ketiga, bandingkan hasil yang Anda peroleh menurut teori dan praktik tabel data piringan dan bola. Berikut adalah tabel untuk bola dan silinder dan tabel data untuk batang. Catatan, Iping sama dengan diisi setelah dihitung dengan persamaan 4.6 atau 4.7. Di teori sama dengan diisi menggunakan rumus tabel 4.1. As adalah jarak beban ke pusat. Nah, sekian timer. Pause. Perkenalkan, nama saya Vera Limanan Valentino Kawatu, NIM 210130074. Dan sekarang saya akan mempresentasikan tentang percobaan viskositas. Pertama, tujuan percobaan. 1. Mengerti adanya gesekan antara benda yang bergerak dengan fluida. 2. Memahami perilaku fluida kental. 3. Menentukan koefisien kekentalan dalam kurung viskositas fluida kental. Alat-alat yang digunakan. Pertama, tabung panjang. 2. Fluida kental dalam kurung poligliserin. 3. Bola-bola kecil. 4. Mikrometer skrup. 5. Sendok saringan untuk mengambil bola. 6. Stopwatch. 7. Aerometer. Setiap benda yang bergerak dalam fluida mendapat gaya gesek dalam kurung gaya viskos dan gaya Archimedes yang disebabkan oleh viskositas fluida. Gaya gesek tersebut sebanding dengan kecepatan relatif benda. Khusus untuk benda yang berbentuk bola dan bergerak dalam fluida homogen mengalami gaya menurut hukum Stokes sebagai berikut. F sama dengan minus 6 pi nu r v, dengan nu sama dengan koefisien kekentalan fluida, r sama dengan jari-jari bola, v sama dengan kecepatan relatif
gerak bola dalam fluida. Pemakaian hukum Stokes di atas harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Ruang tempat fluida tidak terbatas, dalam kurung ukurannya cukup besar dibanding bendanya. B. Tidak terjadi turbulensi dalam fluida, dalam kurung kecepatan bola tidak boleh terlalu besar. Jika bola tadi mempunyai massa jenis dilepaskan tanpa kecepatan awal di atas permukaan fluida kental, maka bola-bola tersebut bergerak ke bawah dengan kecepatan konstan. Ini tercapai karena adanya gaya kesetimbangan antara gaya Archimedes, gaya Stokes yang berarah ke atas dengan gaya berat berarah bawah. Jumlah gaya yang bekerja pada bola sama dengan 0 melalui persamaan sebagai berikut. FA tambah Fs sama dengan W, dengan FA sama dengan gaya Archimedes, Fs sama dengan gaya Stokes, W sama dengan gaya berat. Setelah persamaan di atas diselesaikan, maka diperoleh hubungan matematis antara kekentalan dan besaran fisis lain sebagai berikut. Nu sama dengan 2R 2G 2R pangkat 2G per 9V dalam kurung Rho kurang Rho 0, dengan Rho 0 sama dengan rapat jenis fluida dan Rho sama dengan rapat jenis bola. Dari persamaan di atas dapat diturunkan persamaan lain sebagai berikut. TR pangkat 2 sama dengan 9 Nu D per 2G dalam kurung Rho kurang Rho 0, di mana R sama dengan jari-jari tabung, T sama dengan waktu bola untuk menempuh jarak D. Berikut gambar 5.1 rangkaian percobaan. Lanjut urutan percobaan. 1. Ukur diameter bola menggunakan mikrometer skrup. 2. Timbang massa bola dengan timbangan digital. 3. Ukur diameter bagian dalam tabung beberapa kali. 4. Ukur massa jenis fluida dengan aerometer atau menggunakan cara biasa dalam kurung dengan volume dan massa. 5. Tandai dalam kurung beri gelang pada tabung untuk mulai menghitung kecepatan bola. Kurang lebih 5 cm di bawah permukaan. 6. Ukur waktu jatuh bola mulai dari gelang sampai ke dasar tabung. 7. Ulangi percobaan 5 dan 6 untuk jarak berbeda. 8. Ulangi percobaan 1 sampai 7 untuk fluida dan bola yang lain. Pertanyaan 1. Turunkan rumus 3 dan 4. 2. Hitung Nu dari grafik TR pangkat 2 dan D. 4. Hitung Nu menggunakan rumus bandingkan hasilnya. Berikut contoh tabel pengamatan. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Juan Kumaat, NIM 21013033 dari kelas 1B TKJJ. Pertama, tujuan percobaan pertama, memahami hubungan teori dan praktik tentang penggunaan asas Black untuk menghitung panas jenis zat padat. 2. Memahami prinsip kerja dari kalorimeter. 3. Menghitung panas jenis zat. 4. Menghitung nilai air kalorimeter dan ratio antara 1 kurang T1 dengan 12 kurang 1, di mana T sama dengan temperatur kamar. Alat-alat yang digunakan: 1. Neraca, 2. Kalorimeter, 3. Termometer, 4. Bejana uap. Dasar teori: jika suatu benda dicelupkan ke dalam fluida yang mempunyai temperatur lebih rendah dari fluida, maka benda tersebut akan melemparkan kalor dan seterusnya diserap oleh fluida. Pada suatu saat akan tercapai keadaan setimbang suhu fluida 12. Jumlah kalori yang dilepaskan oleh benda harus sama dengan kalori yang diserap oleh asas Black. Pada percobaan ini, benda yang diukur panasnya jenisnya pertama-tama dipanaskan dalam bejana uap. Dengan demikian, pada kondisi ini dapat diasumsikan bahwa temperatur benda sama dengan temperatur air dalam bejana uap tadi. Perlu diingat bahwa titik didih air bergantung pada tekanan udara pada saat itu. Maka sebelum melakukannya pengukuran terlebih dahulu, catat tekanan udara, baru tentukan titik didih air menurut tabel. Menurut asas Black, panas yang diterima sama dengan panas yang diberikan benda yang dipanaskan tadi.
Pada keadaan demikian dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Seperti yang ada di sini, dengan MB sama dengan massa benda, MA sama dengan massa air, A sama dengan catatan bila selisih temperatur kamar T dengan T kurang T1 tidak sama dengan selisih temperatur kamar dengan T2 kurang T, itu berarti ada kebocoran panas dalam kalorimeter seperti gambar berikut. Urutan percobaan. Pertama, panaskan bejana uap. Kedua, timbang benda yang akan diukur pada jenisnya. Ketiga, masukkan air ke dalam kalorimeter secukupnya, lalu timbang masanya. Empat, catat temperatur air atau kalorimeter. Kelima, benda yang dipanaskan dalam bejana uap dipindahkan ke dalam kalorimeter, lalu diaduk hingga terjadi keseimbangan. Keenam, catat temperatur keseimbangan. 7, ulangi poin 2 sampai 6 untuk benda lain. 8, catat temperatur kamar. Pertanyaan 1. Hitunglah panas jenis benda yang dibandingkan dengan jenis panas lainnya. Kedua, hitung rasio antara T kurang T1 dengan T2 kurang T. Kalau tidak sama, berikan komentar seperti contoh tabel berikut. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christian Tamoto, NIM 21013032, kelas 1B 3JJ. Judul presentasi jembatan Winston. Pertama, tujuan percobaan. 1. Dapat memahami pengukuran resistansi di luar multimeter. 2. Mengukur resistansi suatu tahanan dengan prinsip jembatan Winston. Kedua, alat yang digunakan. 1. Sumber tegangan. 2. Galvanometer. 3. 5 buah resistor. 4. Kawat tembaga dan soket. 5. Kabel. Ketiga, dasar teori. Kawat AB pada gambar 7B adalah kawat konduktor pada pelat kayu berskala, di mana Rx dapat ditentukan dengan sistem jembatan Winston. Dalam rangkaian di atas, bila arus melalui Rg sama dengan 0, maka potensial pada titik F dan C sama besar, sehingga rumus pada gambar 7.1. Dengan FA, FB, Fx, dan FA masing-masing menyatakan jatuh tegangan pada resistor RA, RB, RY, dan RD. Persamaan dapat ditulis kembali menjadi seperti gambar 7.1. Karena arus yang lewat R sama dengan yang lewat pada R1, maka potensial pada ujung-ujung resistor tersebut sama dengan rumus. Sehingga persamaan 2 dapat ditulis kembali menjadi, dalam percobaan yang digunakan sebagai pembanding RA dan RB dari bahan yang sama, yaitu kawat konduktor dan resistivitas sama dalam kurung tahanan jenis, maka rumus. Dengan demikian persamaan gambar 7.4 dapat ditulis kembali sebagai berikut. Rx dan Ra adalah seri saat Ig sama dengan 0, jadi persamaan 7.5 menjadi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Mika Sifonya Runtoene, NIM 210179, kelas 1B TKJJ. Judul presentasi tara kalor listrik. Tujuan 1. Meneliti hubungan antara dua bentuk energi. 2. Menentukan nilai kesetaraan ekuivalen energi panas dan listrik. Alat yang digunakan bisa kita lihat di buku. 1. Bejana kalorimeter. 2. Catu daya dalam kurung sumber tegangan. 3. Termometer. 4. Voltmeter. 5. Amperemeter. 6. Stopwatch.
Dasar teori. Panas yang diterima oleh fluida air digunakan untuk menaikkan energi dalamnya, seperti rumus yang tercantum di buku. Dengan C menyatakan kapasitas panas jenis air, M adalah massa air, H nilai air kalorimeter, dan AT menyatakan perubahan panas dalam kurung T sama dengan T0. Q dalam satuan joule atau kalori. H di sini adalah panen jenis aluminium kali massa aluminium atau H. M kali CAL dalam kurung 1 kel sama dengan 4,17 joule. Jika kalorimeter yang dipakai dari bahan aluminium, namun bila jika kalorimeter dilapisi penyekat panas yang baik seperti termos, maka nilai H dapat diabaikan. H sama dengan O. Andaikan dalam sebuah bejana terdapat air bermassa M dipanasi dengan pemanas resistor listrik, maka hubungan kesetaraan panas dengan energi listrik dapat ditulis sebagai berikut. Laju pembuangan panas pada termometer seperti rumus yang ditujukan di buku. Laju kenaikan suhu air kilometer seperti rumus di halaman 31 di rumus 8.3. Energi yang dilepaskan termometer diterima air untuk menambah energi dalam, sehingga suhunya naik dari atas blak, menyatakan bahwa panas yang diberikan sama dengan panas yang diterima, seperti yang di rumus. Disebut sebagai nilai ekuivalen energi listrik jika kilometer yang dipakai dilapisi oleh penyekat panas yang baik, seperti termos. Maka H dapat diabaikan seperti rumus. Urutan percobaan. 1. Rangkaikan percobaan seperti gambar. 2. Timbang massa dalam kalorimeter. 3. Isi kalorimeter dengan air secukupnya lalu timbang kembali dalam kurung MA seperti rumus yang dalam buku. Ukur suhu mula-mula air. 4. Saat catu daya di on, catat suhu air setiap selang waktu 30 detik. 5. Ulangi percobaan massa air berbeda. 6. Buat grafik antara Q dan W. Tentukan A dari grafik dan rumus seperti dalam gambar di buku. Sekian presentasi tara kalor listrik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vincent Solar dari kelas 1B CKJJ NIM 21013040. Hasil presentasi saya resistivitas listrik. Yang pertama, tujuan menentukan besaran-besaran yang mempengaruhi resistansi listrik suatu kawat. 2. Menentukan hubungan matematis antara resistansi dengan besaran tersebut secara eksperimen. 3. Menentukan resistivitas suatu bahan. Dasar teori. Setiap benda mempunyai sifat untuk menghambat arus listrik yang dinamakan resistansi. Hubungan resistansi R, arus I, dan beda tangan F dinyatakan sebagai pada rumus di bawah ini. Resistansi listrik suatu bahan bergantung kepada panjang benda I, luas penampang benda A, jenis benda dinyatakan resistivitas B. Seperti pada gambar di bawah ini. Keterangan sumber listrik DC, R kawat resistor, A ammeter dengan alat yang digunakan. 1. Sumber listrik DC di tegangan rendah. 2. 1 set kawat resistor konstansan dan kuningan. 3. Ammeter, amperameter, dan voltmeter. 2 buah instrumen pengukur E dan I. 5 skala pengukur panjang. 7 termometer. Ini kan ketelian. Urutan percobaan pengukuran resistansi menggunakan multimeter. 1. Pasanglah posisi pengukur tahanan pada multimeter tanda key. 2. Ukurlah resistansi kawat berdiameter tertentu untuk beberapa panjang kawat. 3. Lakukanlah percobaan 1B dengan diameter yang lain.
B. Pengukuran resistansi menggunakan rangkaian. Pasanglah rangkaian seperti pada gambar. Pasanglah sumber pada tegangan tertentu, jangkauan melebihi 4 volt. 2. Variasi harga V dan tentukan 1 untuk setiap harga V, satu kawat tertentu beberapa kali. 3. Lakukanlah percobaan 1 dan 2 menggunakan kawat berdiameter lain. Itu tabel sudah juga. Tabel dapat kita lihat di buku ini. Ya. Pertanyaan 1. Hitunglah resistivitas bahan dari percobaan nomor 1. 2. Buatlah grafik antara V terhadap I dari percobaan 2. 3. Hitunglah resistivitas bahan dari percobaan nomor 2. 4. Buatlah grafik antara 1 dan 4 dan hitung R dari grafik tersebut. Catatan, bandingkan hasil yang Anda peroleh dari data di bawah ini. Konstanta 50 kali 10 cm kuningan, 8 kali 10 per 6 cm. Demikian hasil presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Timothy Golung, NIM 21013029, kelas 1B TKJJ. Materi yang saya berikan adalah gerak jatuh bebas. Tujuan percobaan 1. Mahasiswa dapat menjelaskan hubungan jatuh bebas dengan percepatan gravitasi bumi. 2. Mahasiswa dapat menghitung percepatan gravitasi pada suatu benda. Alat yang dipakai bisa dilihat di buku ini. Dasar teori: bila sebuah benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal di bawah pengaruh gravitasi bumi, benda tersebut jatuh ke arah pusat bumi. Setiap 1 detik dari kecepatan awal benda, bertambah kecepatannya sebesar g dalam kurun percepatan gravitasi. Jarak yang ditempuh benda selama gerak dari tempat jatuhnya magnet hold sampai ke scalar pemutus selama waktu T adalah rumus seperti di gambar ini. Jarak S di sini adalah jarak antara magnet hold dengan light barrier. Sedang waktu I dapat dibaca pada counter P. Dengan demikian, percepatan gravitasi G dapat dihitung menggunakan rumus di gambar di bawah ini. Prosedur percobaan: 1. Susun alat percobaan seperti gambar. 2. Nyalakan catu daya. 3. Set counter P pada fungsi waktu, kemudian nyalakan. 4. Ukur jarak antara bola besi pada magnet hold dengan light barrier. 5. Tekan scalar pemutus. 6. Lakukan urutan 4-6 untuk berbagai jarak, yaitu menaikkan atau menurunkan light barrier pada batang besi. 7. Bila ada perubahan spesifikasi alat, tanyakan pada dosen yang bertugas. 8. Hitung percepatan gravitasi di tempat Anda melakukan pengukuran. 1. Kabel warna hitam ke catu daya. 2. Warna abu-abu dan merah ke counter P. Tabel pengamatan bisa dilihat pada gambar sebelah ini. Atas kesempatan yang diberikan, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Renaldi Manuel Silvanus Tulung. Saya dari kelas 1B TKJJ, NIM 21013048. Saya akan mempresentasikan aerodinamika. Pertama, tujuan percobaan. 1. Mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan fenomena data fluida mengalir atau dalam kurung aliran udara. 2. Mengukur gaya angkat aliran udara pada berbagai bentuk profil benda. 3. Menentukan secara grafik gaya angkat dan kecepatan aliran udara pada sudut tetap. 4. Menentukan koefisien gesek udara pada berbagai bentuk profil. Menentukan sudut batas atau kritis naiknya pesawat untuk bentuk sayap tertentu. 2. Alat yang dipakai, blower dengan motornya. 2. Tabung pitot. 3. Beberapa bentuk contoh. 3. Dasar teori. Gaya gesek udara VW pada suatu profil benda berbanding lurus dengan luas penampang yang tegak lurus, aliran udara dan tekanan dinamika dari udara. Rumusnya dapat kita lihat dari sebagai berikut. Koefisien gesek di sini sangat bergantung pada faktor bentuk benda.
Dalam hal ini, walaupun luas penampang benda sama, menghasilkan koefisien gesek yang berbeda pula menentukan secara grafik hubungan gaya angkat dan gaya geser berbagai kemiringan pada laju aliran tetap. Dalam percobaan ini akan dihitung atau diukur koefisien gesek udara. Untuk beberapa bentuk profil benda melalui pengukuran besaran-besaran seperti tekanan dinamik, PDY sama dengan PF pangkat 2/2, gaya gesek, dan luas permukaan benda uji. Koefisien gesek udara menggunakan rumus 112 yang dapat ditulis ulang sebagai berikut. Sebagai pembanding dalam pengukuran di bawah ini diberikan data koefisien gesek beberapa benda uji yang sudah diukur. Seperti di bawah ini. Dapat kita lihat pada gambar 11.4. Jalannya percobaan 1, ukur luas penampang benda uji, rangkai alat sesuai gambar. 3, hubungkan biower dengan sumber tegangan listrik. 5, pasang benda uji kemudian naikkan tahan geser pelan-pelan. 5, catat kecepatan aliran udara, tekanan dinamik, dan gaya gesek. 6, ulangi percobaan untuk kecepatan aliran yang lain. 7, ganti benda uji dan lakukan pola 1/4. Pertanyaan, hitung koefisien gesek udara untuk berbagai profil benda. 2, bandingkan hasil yang Anda peroleh dengan teori. Dan Anda bisa mengamati pada tabel pengamatan di bawah ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Chan Hart Elgat Soput. NIM saya 21013-050. Saya dari kelas 1B TKJJ. Saya akan membacakan presentasi dari materi yang ke-12, yaitu gaya gesek dan bidang miring. Yang pertama, tujuan mahasiswa dapat membandingkan teori dan praktek tentang gaya-gaya di bidang miring. Yang kedua, menentukan koefisien gesek permukaan. Alat yang dapat dipakai dapat dilihat di buku. Dasar teori. Bila semua balok bermassa M diletakkan di atas bidang miring, maka gaya berat balok dapat diuraikan menjadi komponen yang sejajar di bidang dan tegak lurus bidang sebagai berikut yang ada di gambar. Bila tidak ada gesekan, maka komponen gaya di bidang miring adalah seperti yang ada di dalam buku. Yang berikut, bila ada gesekan, gaya resultan menjadi seperti yang ada di dalam gambar dalam buku tersebut. Koefisien gesek di bidang miring statis. Koefisien gesek statis dapat ditentukan menjadi rumus sebagai berikut yang ada di dalam buku. Di mana Q sama dengan sudut kritis atau sudut bidang di mana benda sudut mulai mau bergerak. Mu S sama dengan koefisien gesek statis dua permukaan seperti pada gambar ada di buku. Bila benda sudah mulai bergerak, maka gaya gesek statis maksimum sudah tercapai atau sama dengan rumus yang ada di dalam buku. Jalannya percobaan gaya pada bidang miring. Yang pertama, susun alat seperti pada gambar. Yang kedua, timbang benda dengan roda balok. Yang ketiga, letakkan balok di atas bidang miring, hubungkan dengan dinamometer, lalu baca skala dinamometer. Yang keempat, ubah sudut bidang dan lakukan 1-3. B. Koefisien gerak permukaan. 1. Letakkan balok di atas bidang tanpa dimiringkan. 2. Tarik balok dengan dinamometer pelan-pelan, lalu cetak skala dinamometer saat balok mulai bergerak atau dalam kurung gaya maksimum. Yang ketiga, lakukan 1-2 untuk berbagai permukaan balok. C. Koefisien gesek dengan cara luncur 29. 1. Letakkan balok di atas bidang lalu perbesar sudut kemiringan pelan-pelan sampai balok mulai bergerak. 2. Catat skala dinamometer saat balok mulai mau bergerak. Pertanyaan 1. Hitung gaya komponen gaya di bidang miring dengan rumus 1. 2. Hitung koefisien gaya statis di bidang miring dengan rumus 3. 3. Hitungan koefisien garis statis bidang datar dengan rumus 4. Bandingkan dengan teori yang Anda dapat dari praktek. Sekian dari presentasi saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Gabriel Sotungpuno, saya dari 1B TKJJ. NIM saya 2101-3031. Sekarang saya akan mempresentasikan sistem gaya-gaya. Tujuan percobaan. 1. Mahasiswa dapat menguraikan ke dalam komponen vektor N. 2. Menentukan resultan gaya-gaya. 3. Membandingkan penguraian gaya menurut teori dan praktek. Alat yang dipakai bisa dilihat dalam buku.
Teori singkat, bila dua atau lebih gaya yang mempunyai titik tangkap sama dapat dijumlahkan menjadi satu gaya resultan. Penjumlahan ini dilakukan melalui penguraian ke dalam komponen gaya, sumbu X dan sumbu Y. Sebagai contoh dapat kita lihat pada gambar di bawah. Komponen gaya dapat ditulis sebagai berikut, bisa kita lihat di dalam buku. Komponen gaya vertikal, rumus gaya vertikal bisa kita lihat dalam buku. Komponen gaya horizontal, dan seterusnya kita bisa lihat di dalam bukunya. Jalannya percobaan. 1. Pasang 2 batang besi seperti gambar jepit kertas. Di atas masing-masing pasang katrol. 2. Pasang papan berskala sudut di tengah kedua batang. Pasang dinamometer ujung atas dinamometer tepat pada titik 0 skala sudut. Jepit tahan bagian bawah. 3. Ikat beban dengan tali dan gantung melalui katrol. 4. Hubungkan kedua ujung tali berbeban pada dinamometer. 5. Tambahkan beban pada masing-masing beban pertama, lalu atur dinamometer agar tidak miring. Usahakan beda beban A dan B tidak terlalu jauh, besar atau tidak kurang 100 gram. 6. Tambahkan beban pada masing-masing beban pertama, lalu atur dinamometer agar tidak miring. Usahakan perbedaan beban A dan B tidak terlalu besar atau 100 gram. 7. Catat besar penunjukan dinamometer dan sudut yang dibentuk oleh tali dengan garis vertikal dan setiap penambahan beban. 8. Buat tabel pengamatan pertanyaan. 1. Catat penunjukan dinamometer VR, sudut A dan beta untuk setiap penambahan beban. 2. Hitung gaya resultan vertikal FY untuk setiap penambahan beban. 3. Bandingkan F menurut teori dan FR yang ditunjukkan dinamometer kalau beda, berikan penjelasan. Terima kasih, inilah presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Arif Tilome, NIM 21013036, kelas 1B TKJJ. Pada saat ini saya akan membawakan judul percobaan kapilaritas. Yang pertama, tujuan percobaan. 1. Memahami sifat-sifat permukaan zat cair. 2. Mengukur tegangan permukaan zat cair. Dan yang kedua, 2. Alat bahan yang digunakan bisa dilihat di buku. Teori singkat. Lengkungan permukaan pada zat cair mempunyai tekanan lebih besar pada sisi bagian yang cembung dibanding bagian cekungnya yang dinyatakan sebagai berikut. Rumus. Jika RI adalah jari-jari dalam pipa kapiler jauh lebih kecil dari kecembungan zat cair, maka tekanan dalam pipa akan meningkat, mengakibatkan air naik sampai kesetimbangan tercapai. Karena R sama dengan R2 sama dengan R cos theta, maka rumus bisa dilihat di buku. Perbedaan tekanan mengakibatkan naiknya air setinggi H dalam pipa kapiler agar terjadi kesetimbangan. Jika bagian dalam pipa kapiler terbasahi seluruhnya, maka sudut 8 kurang 0 dan persamaan 3 ditulis kembali seperti rumus di buku ini. Jalannya percobaan. A. Menentukan jari-jari dalam pipa kapiler. Tutup salah satu ujung pipa kapiler dengan plastik, kemudian isi air raksa setinggi 1 cm atau 3 cm, angkat pelan-pelan, lalu timbang air raksa tersebut, misalnya masanya mg. Hubungan jari-jari dalam pipa dengan massa air raksa adalah rumus di bawah di buku ini. B. Pengukuran tinggi zat cair dalam pipa. Yang pertama, siapkan tarutan sabun dalam bejana. 2. Isi zat cair ke dalam bejana tempat pipa kapiler, maka zat cair akan naik setinggi H tergantung diameter pipa. 3. Ukuran kenaikan atau tinggi. Zat air dalam pipa kapiler dihitung dari permukaan zat cair dalam bejana, misalnya H0. 4. Tambahkan larutan yang sudah disiapkan 3 tetes sebelum bejana, lalu ukur tinggi air dalam pipa kembali, misalnya H2. 5.
Ulangi percobaan 4 untuk konsentrasi yang lain. Contoh tabel pengamatan boleh dilihat di buku. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kilian Rantos, NIM 21013028, kelas 1B 3JJ. Saya akan mempresentasikan ayunan matematis. Tujuan percobaan: 1. Menentukan percepatan gravitasi bumi di unsur. 2. Memahami hubungan antara gerak harmonik dengan percepatan gravitasi. Alat yang dipakai bisa kita lihat di buku. Dasar teori: osilasi yang sering kita jumpai adalah gerak ayunan yang bekerja di bawah pengaruh gravitasi bumi. Jika simpangan ayunan tidak terlalu besar, maka osilasinya atau getarannya berbentuk gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana ini terjadi karena ada gaya atau gaya berat yang bekerja pada benda yang arahnya selalu berarah ke pusat titik kesetimbangan yang disebut gaya pembalik. Besar gaya pembalik diungkap oleh hukum Hooke F sama dengan min Kx, dengan K adalah tetapan. Lihat gambar, komponen tangensial adalah gaya pembalik bola yang cenderung mengembalikan bola pada posisi setimbangannya. Rumus dapat dilihat di buku. Bila sudut 0 cukup kecil, maka dapat diambil sin theta sama dengan x per L dalam kurung theta sama dengan dalam radian, sehingga x dapat didekati dengan x sama dengan L. Figur ayunan matematis dapat kita lihat di buku, dan rumusnya dapat kita lihat di buku, di mana keaksen sama dengan mg per 1, yaitu tetapan menggantikan tetapan K pada hukum Hooke, yaitu F sama dengan min Kx. Jika persamaan 3.2 diselesaikan, yaitu persamaan diferensial orde 2, diperoleh periode getaran sebagai berikut. Dapat kita lihat di buku. Setelah keaksen diganti dengan nilainya, yaitu mg per 1, maka diperoleh periode getaran atau ayunan sebagai berikut. Dapat kita lihat di buku. Urutan percobaan: 1. Susun alat percobaan sesuai gambar. 2. Ukur panjang tali, ambil 200 cm. 3. Simpangkan bola lebih kurang 150. 4. Catat waktu yang digunakan untuk satu putaran atau periode. 5. Tilangi percobaan sampai 4 untuk panjang tali yang berbeda. Lihat tabel di bawah. Pertanyaan: hitung periode ayunan untuk setiap panjang tali. 2. Hitung percepatan gravitasi bumi dengan rumus. Dapat kita lihat di bawah di tabel yang akan kita buat. Sekian presentasi saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kilian Rantos dengan NIM 21013034 dari kelas 1B 3JJ. Saya akan mempresentasikan dengan judul Momen Inersia Benda Tegak. Pertama, tujuan percobaan. 1. Memahami hubungan antara getaran dan momen inersia sebuah benda tegak. 2. Menentukan konstanta gaya pemulih pegas. Yang ketiga, menentukan momen inersia sebagai bentuk benda tegak dengan getaran harmonis. Yang keempat, membandingkan momen inersia hasil pengukuran dengan teori ataupun rumus. Dasar teori: jika L adalah momentum sudut suatu benda tegak dan P menyatakan momen gaya terhadap pusat massa, maka hubungan antara L dan P dapat dinyatakan sebagai berikut. Hubungan antara sudut L dengan kecepatan sudut V dan momen inersia 1 adalah adanya kecepatan sudut V pada sumbu Z, maka arah momentum sudut L adalah, di mana I Z menyatakan momen inersia pada komponen Z. Dengan demikian, persamaan 4.1 dapat ditulis kembali sebagai berikut, di mana sudut V adalah sudut rotasi. Momen pegas spiral menurut hukum Hooke adalah persamaan 4.4 di atas dapat dituliskan kembali sebagai berikut. D di sini adalah konstanta pemulih pegas. Solusi
Definisi persamaan 4.5 adalah sebagai berikut. Dan apabila ini disubstitusikan ke dalam persamaan 4.5 akan diperoleh solusi akhir sebagai berikut. Hingga didapatkan momen inersia dari teori getaran sebagai berikut. Untuk menentukan konstanta torsi pegas, pertama-tama tarik atau putar batang yang sudah terpasang pada torsi, misalnya sebesar 8 sampai 180 derajat. Dalam kurung theta harus dalam radian, lalu baca skala dinamometer. Ukur jarak dengan gaya L, yaitu jarak dinamometer pada pusat torsi. Konstanta torsi pegas dihitung dari rumus adalah theta di sini harus dalam radian. Dari data manual diketahui D sebagai berikut. Berikut daftar rumus momen inersia benda menurut teori. Dapat dilihat di buku tentang data-data dari benda uji. Di buku ada urutan percobaan berupa 7 nomor dan pertanyaan 3 nomor, lalu tabel untuk bola dan silinder, dan tabel data untuk batang. Terima kasih, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Anjeli Rengkuan dari kelas 1B TKJJ NIM 21013039. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang viskositas dengan tujuan yang pertama adalah mengerti adanya gesekan antara benda yang bergerak dengan fluida, yang kedua memahami perilaku fluida kental, yang ketiga menentukan koefisien kekentalan viskositas fluida kental. Alat-alat yang digunakan bisa dilihat sebagai berikut. Setiap benda yang bergerak dalam fluida mendapat gaya gesek, yaitu gaya viskos, dan gaya Archimedes yang disebabkan oleh viskositas fluida. Gaya gesek tersebut sebanding dengan kecepatan relatif benda. Khusus untuk benda yang berbentuk bola dan bergerak dalam fluida homogen, mengalami gaya menurut hukum Stokes sebagai berikut, yang bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian pemakaian hukum Stokes di atas harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, ruang tempat fluida tidak terbatas, ukurannya cukup besar sebanding dengan bendanya. Yang kedua, tidak terjadi turbulensi dalam fluida, yaitu kecepatan bola tidak boleh terlalu besar. Jika bola tidak mempunyai massa jenis dilepaskan tanpa kecepatan awal di atas permukaan fluida kental, maka bola-bola tersebut bergerak ke bawah dengan kecepatan konstan. Kecepatan konstan ini tercapai karena adanya gaya kesetimbangan antara gaya Archimedes, gaya Stokes yang berarah ke atas dengan gaya berat berarah ke bawah. Jumlah gaya yang bekerja pada bola sama dengan 0 melalui persamaan sebagai berikut yang bisa kita lihat. Setelah persamaan di atas diselesaikan, maka diperoleh hubungan matematis antara kekentalan dan besaran fisis lainnya sebagai berikut. Dari persamaan tadi dapat diturunkan persamaan lain, yaitu sebagai berikut, dapat kita lihat di dalam buku tersebut. Kita masuk pada urutan percobaan. Yang pertama adalah ukur diameter bola menggunakan mikrometer skrup. Yang kedua, timbang massa bola dengan timbangan digital. Yang ketiga, ukur diameter bagian dalam tabung beberapa kali. Yang keempat, ukur massa jenis fluida dengan aerometer atau menggunakan cara dengan volume dan massa. Yang kelima, tandai atau beri gelang pada tabung untuk memulai menghitung kecepatan bola kurang lebih 5 cm di bawah permukaan. Yang keenam, ukur waktu jatuh bola mulai dari gelang sampai ke dasar tabung. Yang ketujuh, ulangi percobaan 5 dan 6 untuk jarak berbeda. Yang ke-8, percobaan 1 sampai 7 untuk fluida dan bola yang lain. Sekian presentasi saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelita Putong, NIM 21013030. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi saya, kapasitas panas jenis padat. Alat yang digunakan: neraca, termometer, kalorimeter, bejana uap. Dan satu benda dicelupkan ke dalam fluida yang mempunyai temperatur lebih rendah dari fluida, maka benda tersebut akan melepaskan kalor
dan seterusnya diserap oleh fluida, dan pada suatu saat akan tercapai keadaan seimbang suhu fluida. Jumlah kalor yang dilepaskan oleh benda harus sama dengan jumlah kalor yang diserap oleh fluida. Pada percobaan ini, benda yang diukur panas jenis pertama-tama dipanaskan dalam bejana uap. Demikian, pada kondisi ini dapat diasumsikan bahwa temperatur benda sama dengan temperatur air dalam bejana uap. Perlu diingat bahwa titik didih air bergantung pada tekanan udara pada saat itu. Maka sebelum melakukan pengukuran terlebih dahulu, catat tekanan udara, baru tentukan titik didih air menurut tabel. Menurut asas Black, panas yang diterima air sama dengan panas yang diberikan benda yang dipanaskan tadi. Pada keadaan demikian dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Dapat dilihat urutan percobaan. Yang pertama, panaskan bejana uap, timbang benda yang akan diukur panas jenisnya, masukkan air ke dalam kalorimeter secukupnya, lalu timbang massa jenisnya. Catat temperatur air atau kalorimeter. Benda yang dipanaskan dalam bejana uap dipindahkan ke dalam kalorimeter lalu diaduk hingga menjadi kesetimbangan. Keenam, catat temperatur kesetimbangan. Ketujuh, ulangi poin 2 sampai 6 untuk benda lain. Ke-8, catat temperatur. Pertanyaan yang pertama, hitung panas jenis benda dan bandingkan dengan panas jenisnya. Sebenarnya, lihat tabel dalam buku teks fisika 1. Kedua, hitung ratio antara T kurang T1 dengan T2 kurang T. Kalau tidak sama, berikan komentar. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gabriel Tunas dari 1B TKJJ NIM 21013040. Saya akan membawakan materi pada halaman 26 bab 7 jembatan Wilson. 7.1 tujuan percobaan. 1. Dapat memahami pengukuran resistasi di luar multimeter. 2. Mengukur resistasi suatu tahanan dengan prinsip jembatan Wheatstone. 7.2 alat yang digunakan. 1. Sumber tangan. 2. Galvanometer. 3. Buah resistor. 4. Kawat tembaga dengan soket. 5. Kabel. 7.3 dasar teori. Kawat AB pada gambar 7B adalah kawat konduktor pada plat kayu berskala, di mana Rx dapat ditentukan dengan sistem jembatan Wheatstone. Gambar rangkaian percobaan jembatan Wheatstone bisa dilihat di halaman 26. Dalam rangkaian di atas, bila arus melalui Rg sama dengan 0, maka potensial pada titik F dan C sama besar, sehingga bisa dilihat di 7.1 itu dengan FA, FB, X dan FA masing-masing menyatakan jatuh tangan pada resistor RA, RB, RY dan RD. Persamaan 7.1 dapat ditulis kembali menjadi, bisa dilihat di rumus di 7.2. Karena arus yang lewat R sama dengan yang dilewat pada R1, maka potensial pada ujung-ujung resistor tersebut sama dengan, bisa dilihat di rumus di bawah itu. Sehingga persamaan 2 dapat ditulis kembali menjadi, dan rumus juga di bawah. Dalam percobaan yang digunakan sebagai pembanding RA dan RB dari bahan yang sama, yaitu kawat konduktor dengan resistivitas sama, tahan jenis, maka bisa lihat rumus di bawah. Dengan demikian persamaan 7.4 dapat ditulis kembali sebagai berikut. Bisa lihat R dan X. RA adalah seri saat 1G sama dengan 0, jadi persamaan 7.5 menjadi, bisa dilihat di rumus di bawah. 7.4 halaman 28 urutan percobaan. 1. Rangkaian percobaan sesuai gambar 1B. 2. Atur letak berubah C sampai galvanometer menunjukkan angka 0. 3. Ukur panjang LA dan 1B. 4. Hitung Rx dengan rumus 7.6. 5. Ulangi percobaan 1, 2, 3 dan 4 untuk Rx yang berbeda-beda. Bisa dilihat di tabel halaman 28. Selamat siang, perkenalkan nama saya Willy Samola, NIM 21013027, kelas 1B TKJJ.
pada saat ini saya akan membahas tentang 8 cara kalori listrik. Yang pertama, 8.1 tujuan. Pertama, meneliti hubungan antara dua bentuk energi. 2. Menentukan nilai kesetaraan ekuivalen energi panas dan listrik. 8 alat yang digunakan bisa kita lihat pada halaman 29. Yang pertama, bejana kalorimeter. Yang kedua, satu daya atau sumber tegangan. 3. Termometer. 4. Voltmeter. 5. Amperemeter. 6. Stopwatch. Dasar teori. Panas yang diterima oleh fluida atau air digunakan untuk menaikkan energi dalamnya. Q sama dengan dalam kurung Cm tambah H delta T. Dengan C menyatakan kapasitas panas jenis air, M adalah massa air, H adalah air, kalorimeter, dan AT menyatakan perubahan panas dalam kurung TTO. Q dalam satuan joule adalah kalori. H di sini adalah panas jenis aluminium kali massa aluminium atau HM kali CaL dalam kurung 1 CaL sama dengan 4,17 joule. Jika kalorimeter yang dipakai dari bahan seperti termos, maka nilai H dapat diabaikan dalam kurung H sama dengan O. Andaikan dalam sebuah bejana terdapat air bermassa M dipanasi dengan pemanas atau resistor listrik, maka hubungan kesetaraan panas dengan energi listrik dapat ditulis sebagai berikut. Laju pembuangan panas pada termistor P sama dengan dW per dt sama dengan 1 volt, W sama dengan 1 volt T. Laju kenaikan suhu air kalorimeter Q sama dengan MO tambah H kali T. Energi yang dilepaskan termistor diterima air untuk menambah energi dalam sehingga suhunya naik. Dari atas Black menyatakan bahwa panas yang diberikan sama dengan panas yang diterima. W sama dengan Aki, A sama dengan W per Q sama dengan 1 volt 1 N per dalam kurung MC tambah H dalam kurung TN tambah TO. A disebut sebagai nilai ekuivalen energi listrik jika kalorimeter yang dipakai dilapisi oleh penyekat panas yang baik seperti termos, maka H dapat diabaikan. A sama dengan W per Q sama dengan A 1 volt 1 N per MC dalam kurung TN tambah TO. Urutan percobaan. 1. Rangkaian percobaan seperti gambar. 2. Timbang massa dalam kalorimeter. 3. Isi kalorimeter dengan air secukupnya lalu timbang kembali dalam kurung MA sama dengan M dalam kurung A tambah K kurang MK. Ukur suhu mula-mula air. 4. Satu cara daya air di on. Catat suhu air setiap selang waktu 30 detik. 5. Ulangi percobaan untuk massa air berbeda. 6. Buat grafik antara Q dan W. Tentukan A dari grafik dan rumus. Pada halaman 31 dapat kita lihat gambar rangkaian percobaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfenatin Dain, NIM 210130226, kelas 1B TKJJ. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang resistivitas listrik. Tujuan yang pertama menentukan besaran-besaran yang mempengaruhi resistansi listrik suatu kawat. Kedua, menentukan hubungan matematis antara resistansi dengan besaran tersebut secara eksperimen. Yang ketiga, menentukan resistivitas suatu bahan. Selanjutnya kita masuk di bagian deskripsi. Bisa kita lihat pada bagian 9.1 halaman 32, yaitu gambar rangkaian percobaan jembatan Redstone. Untuk alat yang akan digunakan untuk praktek, yang pertama sumber listrik DC tegangan rendah, yang kedua satu kawat resistor, yang ketiga avometer atau alat pengukur hambatan tegangan dan arus listrik, yang keempat sebuah instrumen pengukur E dan I, yang kelima skala pengukur panjang atau meter, dan yang keenam termometer atau alat pengukur suhu. Urutan percobaan.
Pengukuran resistansi menggunakan multimeter. Yang pertama, pasanglah posisi pengukur tahanan pada multimeter tanda omega. Yang kedua, ukurlah resistansi kawat berdiameter tertentu untuk beberapa panjang kawat. Yang ketiga, lakukan percobaan 1B dengan diameter yang lain. Pengukuran resistansi menggunakan rangkaian. Yang pertama, pasanglah rangkaian seperti pada gambar B. Pasanglah sumber pada tegangan tertentu, jangan melebihi 4 volt. Yang kedua, variasi harga V dan tentukan I untuk setiap harga V satu kawat tertentu beberapa kali. Yang ketiga, lakukan percobaan 1 dan 2 menggunakan kawat berdiameter lain. Bisa kita buat tabel seperti gambar yang ada pada halaman 34. Bila menginginkan ketelitian tinggi, lakukan koreksi pengukuran koreksi percobaan. Voltmeter membaca potensial V. Potensial ini sebenarnya bukan hanya potensial pada R, tetapi juga potensial pada amperemeter, sehingga mestinya dikoreksi sebagai berikut. Potensial VR sama dengan V kurang I kali RA. Jadi R sama dengan FR per I sama dengan V per I kurang RA. Dari hukum Ohm bahwa resistansi suatu kawat pengantar berbanding langsung dengan panjang kawat L. Tahanan jenis dan berbanding terbalik dengan luas penampang A. R sama dengan rho kali L per A. Karena resistansi juga berubah dengan berubahnya temperatur bahan, maka R harus dikoreksi menggunakan rumus sebagai berikut. RT sama dengan R0 kali 1 tambah alfa kali T. Dengan alfa menyatakan koefisien temperatur bahan. Demikian presentasi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indalia Rosang, kelas 1B TKJJ NIM 21013041. Judul percobaan, gerak jatuh bebas. Tujuan percobaan, mahasiswa dapat menjelaskan hubungan jatuh bebas dengan percepatan gravitasi bumi. Mahasiswa dapat menghitung percepatan gravitasi pada suatu tempat. Alat yang dipakai: 1 bola besi, 2 magnet hole, 3 light bir, 4 saklar pemutus, 5 cata daya, 6 counter band. Dasar prosedur percobaan: 1. Susun alat percobaan seperti gambar. 2. Nyalakan catu daya. 3. Set counter P pada fungsi waktu, kemudian nyalakan. 4. Ukur jarak antara bola besi pada magnet hole dengan light bir. 5. Tekan saklar pemutus. 6. Lakukan urutan 4-6 untuk berbagai jarak, yaitu menaikkan atau menurunkan light bir pada batang besi. 7. Bila ada perubahan spesifikasi alat, tanyakan pada dosen yang bertugas. 8. Hitung percepatan gravitasi di tempat Anda melakukan pengukuran. Kita bisa lihat pada gambar 10.4 halaman 35. Catatan: 1. Kabel warna hitam ke catu daya. 2. Warna abu-abu dan merah ke kontrol band. Tabel yang kita gunakan saat percobaan dapat kita lihat di halaman 38. Perkenalkan, nama saya Clifford Tervel Henrik Dawan, NIM 21013042 dari kelas 1B 3JJ. Saya ingin mempresentasikan tentang aerodinamika. Tujuan percobaan: 1. Mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan fenomena dasar fluida mengalir dalam kurung aliran udara. 2. Mengukur gaya angkat aliran udara pada berbagai bentuk profil benda. 3. Menentukan secara grafik gaya angkat dan kecepatan aliran udara pada sudut tetap. 4. Menentukan koefisien gesek udara pada berbagai bentuk profil. 5. Menentukan sudut batas atau kritis naiknya pesawat dalam bentuk sayap tertentu. Alat yang dipakai seperti yang bisa dilihat di bawah ini. Dasar teori: gaya gesek udara FV pada suatu profil benda berbanding lurus dengan luas penampang yang tegak lurus aliran udara dan tekanan dinamik dari udara. Atau bisa seperti 3. Atau seperti rumus yang bisa dilihat di bawah, di mana P sama dengan massa jenis udara, V sama dengan kecepatan P sama dengan massa jenis udara, V sama dengan kecepatan aliran udara, A sama dengan luas profil benda, CW sama dengan koefisien gesek udara.
Koefisien gesek di sini sangat bergantung pada faktor bentuk suatu benda. Dalam hal ini, walaupun luas penampang benda sama, menghasilkan koefisien gesek yang berbeda pula. Menentukan secara grafik hubungan gaya angkat dan gaya geser berbagai kemiringan pada laju aliran tetap. Dalam percobaan ini akan dihitung atau diukur koefisien gesek udara untuk beberapa bentuk profil benda melalui pengukuran besar-besaran seperti tekanan dinamik. PDY sama dengan PV pangkat 2 gaya gesek dan luas permukaan benda. Uji koefisien gesek udara menggunakan rumus 112 yang dapat ditulis ulang sebagai berikut. CV sama dengan FW A PDY. Sebagai pembanding dalam pengukuran di bawah ini, diberikan data koefisien gesek beberapa benda uji yang sudah diukur. Bisa dilihat seperti di gambar 11.4. Mana apa ini? Tabel berikut ini bisa dilihat seperti di gambar di bawah. Sekian, terima kasih. Kenalkan, nama saya Talita Humaira Mutalak, NIM 21013037. Saya akan mempresentasikan materi tentang gaya gesek dan bidang miring. Tujuan: 1. Mahasiswa dapat membandingkan teori dan praktik tentang gaya-gaya di bidang miring. 2. Menentukan koefisien gesek permukaan. 2. Alat yang dipakai. 1. Papan yang dapat dimiringkan. 2. Dinamometer. 3. Benda atau balok. 4. Benda dengan roda. Dasar teori: bila sebuah balok bermassa M diletakkan di atas bidang miring, maka gaya berat balok dapat diuraikan menjadi komponen yang sejajar biadang dan tegak lurus biadang sebagai berikut. Gambar bidang miring. Bila tidak ada gesekan, maka komponen gaya di bidang miring adalah F sama dengan mg sin theta. Bila ada gesekan, gaya resultan menjadi F sama dengan mg sin theta nu s mg cos theta. Koefisien gesek di bidang miring statis. Koefisien gesek statis dapat ditentukan melalui rumus sebagai berikut. Rumus dan seterusnya kita dapat lihat di sini. Jalannya percobaan gaya pada bidang miring. 1. Susun alat seperti gambar. 2. Timbang benda dengan roda balok. 3. Letakkan balok di atas bidang miring, hubungkan dengan dinamometer, lalu baca skala dinamometer. 4. Ubah sudut bidang dan lakukan 1-3. B. Koefisien gesek permukaan. 1. Letakkan balok di atas bidang pelan-pelan dimiringkan. 2. Tarik balok dengan dinamometer pelan-pelan, lalu catat skala dinamometer saat balok mulai bergerak gaya maksimum. 3. Letakkan 1-2 untuk berbagai permukaan balok. C. Koefisien gesek dengan cara luntur 29. 1. Letakkan balok di atas bidang, lalu perbesar sudut kemiringan pelan-pelan sampai balok mulai bergerak. 2. Catat skala dinamometer saat balok mulai mau bergerak. Pertanyaan. 1. Hitung gaya komponen yang di bidang miring dengan rumus 1. 2. Hitung koefisien gesek statik bidang miring dengan rumus 3. 3. Hitung koefisien gesek statis bidang datar dengan rumus 4. Bandingkan dengan teori yang Anda dapat dari praktik. Sekian presentasi, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Benvidi Gabriel Kaunang dari kelas 1B TKJJ NIM 1013049. Baiklah, saya akan mempresentasikan dengan judul Sistem Gaya-Gaya. 1.1. Tujuan percobaan. 1. Mahasiswa dapat menguraikan ke dalam komputer vektor. 2. Menentukan resultan gaya-gaya. 3. Perbandingan penguraian gaya menurut teori dan praktik. 1.2. Alat yang dipakai seperti yang bisa dilihat di gambar. 1.3. Teori singkatan. Bila dua atau lebih gaya yang punya titik tangkap sama dapat dijumlahkan menjadi satu gaya resultan, penjumlahan ini dilakukan melalui penguraian dalam komponen gaya dalam kurung SBX dan XBY. Sebagai contoh dapat kita lihat di bawah gambar ini.
Komponen gaya-gaya dapat ditulis sebagai berikut. Komponen gaya vertikal PY sama dengan F1 cos alfa tambah F2 cos beta. Komponen gaya horizontal Fx kurang F1 sin alfa F2 sin beta. Bila F1 kurang F2 maka Fx kurang 0. Karena arahnya berlawanan dengan komponen Fy sama dengan 2. F1 cos beta sama dengan 2F cos alfa. Gaya resultan dapat ditentukan melalui persamaan Fr sama dengan sigma Fx pangkat 2 tambah Fy pangkat 2 tutup kurung 1/2 Fr sama dengan sigma Fy. 1.4 Jalannya percobaan. 1. Pasang 2 batang besi seperti gambar jepit keras. Di atas batang masing-masing pasang katrol. 2. Pasang papan berskala sudut di tengah kedua batang. Pasang dinamometer ujung atas dinamometer tepat pada titik 0. Skala sudut jepit ditahan di bagian bawah. 3. Ikat beban dengan tali dan gantung melalui katrol. 4. Hubungkan kedua ujung tali berbeban pada dinamometer. 5. Tambahkan beban pada masing-masing beban pertama lalu atur dinamometer agar tidak miring. Usahakan beda beban A dan B tidak terlalu besar atau kurang lebih 100 gram. 6. Tambahkan beban pada masing-masing beban pertama lalu atur dinamometer agar tidak miring. Usahakan perbedaan beban A dan B tidak terlalu besar atau 100 gram. 7. Catat besar penunjukan dinamometer dan sudut dibentuk oleh tali dengan garis vertikal dan setiap penambahan beban. 8. Tabel pengamatan seperti tabel di bawah. 1.5 Pertanyaan. 1. Catat penunjukan dinamometer atau Fr, sudut A dan beta untuk setiap penambahan beban. 2. Hitung gaya resultan vertikal atau Fy untuk setiap penambahan beban. 3. Bandingkan F menurut teori dan Fr yang ditunjukkan dinamometer. Kalau beda berikan penjelasan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bisa Mewekang, NIM 21013076, kelas 1B TKJJ. Saya akan mempresentasikan tentang kapilaritas. 1. Tujuan percobaan. 1. Memahami sifat permukaan zat cair. 2. Mengukur tegangan permukaan zat cair. 2. Alat dan bahan yang digunakan. 2. Alat dan bahan yang digunakan dapat dilihat di buku. Teori singkat. Lengkungan permukaan pada zat cair mempunyai tekanan lebih besar pada sisi bagian yang cembung dibanding bagian cekungannya yang dinyatakan sebagai berikut. Dari sini lagi. Selanjutnya bisa kita lihat di buku. 3. Jika bagian dalam pipa kapiler terbasahi seluruhnya, maka sudut 8-0 dan persamaan 3 ditulis kembali seperti di buku. Jalannya percobaan bisa kita lihat di buku dan tabel percobaan bisa kita lihat di buku. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Patricia Mangsuhe, NIM 21013081, kelas 1B TKJJ. Pada saat ini saya akan membawa materi mengenai ayunan matematis. Pada saat ini saya akan membawa materi mengenai ayunan matematis. Tujuan percobaan yaitu 1. Menentukan percepatan gravitasi bumi di Unsrat. Yang kedua, memahami hubungan antara getaran harmonik dengan percepatan gravitasi. Alat yang dipakai bisa lihat dalam buku. Dasar teori. Gerak osilasi yang sering kita jumpai adalah gerak ayunan yang bekerja di bawah pengaruh gravitasi bumi. Jika simpangan ayunan tidak terlalu besar, maka osilasinya atau getaran berbentuk gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana ini terjadi karena ada gaya yang bekerja pada benda yang arahnya selalu berarah ke pusat titik keseimbangan yang disebut gaya pembalik. Besar gaya pembalik diungkapkan oleh hukum Hooke, yaitu F sama dengan min Kx, dengan K adalah tetapan. Komponen tangent
inisial adalah gaya pembalik bola yang cenderung mengembalikan bola pada posisi setimbangnya. Bisa dilihat pada gambar. Urutan percobaan. 1. Susun alat percobaan sesuai gambar. 2. Ukur panjang tali, ambil 200 cm. 3. Simpangkan bola lebih kurang 150. 4. Catat waktu yang digunakan untuk satu putaran atau periode. 5. Ulangi percobaan sampai 4 kali, panjang tali yang berbeda. Pertanyaan dan tabel bisa dilihat dalam buku. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febrianti Tesonika Malese, NIM 21013035 dari kelas 1B TKJJ. Saya akan mempresentasikan judul percobaan momen inersia benda tegar. Tujuan percobaan: 1. Memahami hubungan antara getaran dan momen inersia sebuah benda tegar. 2. Menentukan konstanta gaya pemulih pegas. 3. Menentukan momen inersia berbagai bentuk benda tegar dengan getaran harmonis. 4. Membandingkan momen inersia hasil pengukuran dengan teori. Di dasar teori bisa kita lihat bawah ini. Urutan percobaan: 1. Susun rangkaian percobaan seperti gambar. 2. Pasang batang dengan posisi beban pada tempat yang sudah ditandai. 3. Putar batang dengan sudut 60, lalu lepaskan hingga butang bergetak bolak-balik. 4. Hitung periode putarannya setiap jarak A. 5. Lakukan 2-4 untuk posisi beban dan sudut putar yang berbeda. 6. Ganti batang dengan bola dan lakukan poin 3, 4, dan 6. 7. Ganti bola dengan piringan dan lakukan poin 7. Di bawah ini adalah pertanyaannya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.